3, 2, 1, let's go. Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Naoki di sini. Terima kasih sudah memilih Suara dan selamat mendengarkan. Oke, pembahasan kali ini datang dari teman gue yang waktu dia cerita ke gue, dia merasa nggak nyaman dengan orang yang sedang mendekati dia karena si temennya ini tuh karena si temen gue ini berkali-kali bilang nggak mau, tapi si orang ini tuh tetap maksa untuk bisa bersama teman gue ini. Sampai akhirnya pas teman gue cerita ke gue, si orang yang ngedeketin dia ini bilang kurang lebih kayak gini ya. ya ya gue harus dapetin apa yang gue mau. Nah, dari kalimat tersebut gue kepikiran dengan satu hal, dan akhirnya gue cari tahu lah apa yang gue pikirkan saat itu benar atau salah. So here we go guys, kita masuk ke pembahasannya dan apa yang gue pikirin. Jadi gue akan bahas tentang obsesi, tapi waktu itu gue mikir tentang obsesif, tapi udah di sumbernya bilangnya obsesi. Jadi apa yang dilakukan dengan orang yang suka sama teman gue ini adalah perilaku yang obsesi, dan sebetulnya perilaku ini luas banget ya. Jadi obsesi ini bisa terdiri dari beberapa banyak banget, tapi gue kerucutin dengan kasus yang ada sebelumnya yang tadi gue ceritain, dengan obsesi orang tertentu gitu. Jadi obsesi di sini tuh obsesi dengan orang-orang tertentu, bukan obsesi terhadap hal lainnya gitu ya. Nah, obsesi ini tuh kondisi di mana seseorang memiliki pikiran, perasaan atau dorongan yang sangat intens terhadap individu atau orang tertentu. Dapat berupa ketertarikan romantis, seperti kasus yang tadi gue ceritain di awal, terus kekaguman kayak ke artis-artis, kayak lu suka sama K-pop, lu suka sama artis lu suka sama aktor kayak gitu, yang mungkin akan masuk dia ke fanatis gitu ya. Atau bahkan bisa juga obsesi kebencian yang mendalam, kayak lu tuh punya hal yang lu kayak gak mau lihat orang ini ya. Pokoknya ada orang ini tuh lu gak mau lihat, mau kayak gimana dan kayak gimana lu gak mau tahu. Obsesi itu bisa kayak gitu. Nah, dalam kasus di atas menyebabkan orang dalam keadaan obsesi ini cenderung terus-menerus memikirkan atau berkeinginan berinteraksi dengan orang lain. Seringkali perilaku ini tidak memiliki batasan-batasan yang sehat. Jadi ya tadi dia menghalalkan si orang itu menghalalkan segala cara obsesif teh. Nah, biasanya orang yang obsesi terus menerus ini ngap ya, gue kok sesak ya. Biasanya orang-orang yang obsesi ini tuh terus menerus memikirkan orang itu dan kadang mengabaikan hal lain yang ada dalam kehidupan diri sendiri. Ini dapat mempengaruhi pikirannya yang selalu ke orang itu terus, sehingga apa yang harusnya dikerjakan jadi terbengkalai atau dinanti-nanti gitu ya. Soalnya memiliki dorongan yang kuat untuk selalu berada di dekat, baik secara langsung ataupun sosial media. Seperti tadi si orang ini selalu mengajak teman gue ini untuk melakukan aktivitas bersama dan berusaha membuka obrolan di sosial media. Padahal teman gue ini udah ya kasarnya kalau bahasa sekarang udah encat gitu ya, udah nggak mau melanjutkan percakapan, tapi beliau ini terus berusaha untuk membuka obrolan itu. Orang yang obsesif ini juga bisa mengabaikan batasan-batasan privasi yang dimiliki orang lain. Nah, kalau dari cerita teman gue, si orang ini yang menyukai dia tuh kayak berusaha untuk mengulik si teman gue ini, kayak lu tuh kalau lagi bete gimana sih, lu tuh kalau seneng gimana sih, gue pengen tuh ngeliat lu lagi bete, gue pengen ngeliat lu lagi sedih. Padahal kan kalau misalkan orangnya memang suka sama lu, tanpa lu kasih dia akan ngasih ngeliat gitu ya. Orang itu tuh orang yang kayak gitu tuh nggak memperhatikan hal itu dan cenderung mendorong teman gue ini untuk memberitahu semua hal tentang teman gue ini.
Nah, perilaku obsesif ini juga bisa menjadi suatu keresahan dan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu gitu, kayak ngirim pesan secara terus menerus, stalking biasanya itu ya di sosial media gitu, atau menceritakan informasi tentang orang lain tanpa persetujuan gitu. Nah, dampak dari perilaku ini tuh bisa sangat ganggu banget gitu, ganggu kenyamanan terhadap orang lain, bahkan orang yang menjadi objek obsesi itu bisa merasa terancam, memiliki gangguan privasi. Ya, gue pernah ngeliat juga kasus teman gue, kayak dia sampai bikin 3 sosmed karena diganggu mulu sama orang gitu ya, dan itu sangat ganggu gitu, sampai sosial medianya dibobol. Dan itu jujur gue ngeliatnya kayak ganggu banget gitu kan. Terus mengganggu kebebasan dan tekanan emosional jika berdampak perilaku yang obsesif. Nah, mengganggu kebebasan ini ya kayak apa ya, ya lu mau berekspresi di sosial media pun takut gitu, nih orang ntar ada, nih orang ntar komen apalah segala macem kayak gitu. Kok ngap ya? Panas banget ini gue siang-siang recordingnya, by the way. Nah, sama halnya bagi yang terobsesi sama hal-hal yang dapat merusak diri sendiri, seperti mudah kehilangan fokus, tekanan pada emosional, kecemasan, atau bahkan bisa depresi jika obsesi ini nggak dipenuhin. Ini kalau lu terobsesi sama sesuatu, ya kurang-kurangin lah bre, gitu maksud gue. Nah, perilaku ini tuh sebetulnya banyak banget yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perilaku ini, karena perilaku ini tuh bisa terjadi tanpa kita sadari. Ingat, cukup banyak juga orang cerita ke gue kasusnya sama dan sangat mempengaruhi aktivitas, bahkan pekerjaan di lingkungan kerjaannya, bahkan di masa-masa studinya gitu. Oke, coba deh bangun buat lo yang merasa terobsesi dengan orang lain. Mungkin beberapa saran ini bisa menjadi alternatif buat lo gitu ya, kayak mencoba untuk membangun batasan untuk tidak kontak secara berlebihan atau secara langsung atau melalui sosial media. Jadi kayak ya udah, bukan di cut off ya, kayak ya lu batasin aja gitu, dan berhenti stalking, berhenti penasaran gitu ya. Berhenti penasaran, terus fokus pada diri sendiri dulu, kayak ke hobi, ke kerjaan lu, atau relasi lu sama orang lain. Ya fokusin aja ke situ, kembangin diri lu gitu ya, biar hubungannya tuh jadi lebih sehat. Tapi menurut gue ya tadi fokusnya tuh, kalau menurut gue membangun diri sendiri itu asik gitu, karena yang dimiliki ya diri sendiri gitu. Dan itu tidak akan mengganggu orang lain, karena yang dipush itu diri lu sendiri. Jadi yang merasakan dampaknya lu sendiri gitu. Kayak lu nggak pernah olahraga, ya coba olahraga. Kayak lu belum pernah makanan yang sehat, makanan sehat gitu ya. Obsesi pada orang tertentu ini seringkali, obsesi ini tuh obsesi sih, gue mau ngomong apa tadi anjir. Obsesi pada orang tertentu ini seringkali berakar pada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Nah, jika perilaku ini mulai ganggu kehidupan orang lain atau memberikan dampak negatif pada orang lain, nah ada saran juga nih. Nah, coba lo bantu ke orang-orang yang profesional, apa ya, psikolog atau psikiater ya, yaitu karena kalau dibiarkan perilaku ini bisa menjadi destruktif. Destruktif tuh bisa dari elunya atau dari orang lain gitu ya. Kayak apa ya, penguntitan atau stalking ya kalau di kita bahasanya. Karena gue kemarin denger temen gue, iyalah orang gue maspek Intel. Wow, ngeri banget gitu ya. Pelecehan juga bisa, atau bisa sampai ke tindakan yang lebih jauh lagi. Ya dalam arti apa ya, bahasa bagusnya apa ya, peninggalan mewafatkan orang gitu. Ini banyak ya kasus-kasus kayak ya di berita-berita juga banyak sih kasus pembunuhan, banyak yang terjadi karena hal-hal seperti ini. Oh, sifat objektif. Sifat obsesif ini nggak terlalu buruk,
dan itu bisa kita kendalikan sehingga tidak menjadikan sebagai penghalang bagi diri sendiri, bagi perkembangan diri, dan sifat ini bisa sangat positif kalau lu bisa kelola dengan baik gitu. Nah sama aja kayak di episode sebelumnya gitu ya, kayak apa sih, eh, yang bisa lo kendalikan ya dulu sendiri gitu boy. Bukan lu nggak bisa ngendalin orang lain, lu nggak bisa nyuruh orang lain tuh ikut kemauan lu, nggak. Tapi yang bisa lo lakuin ya lu bawa diri lu sendiri gitu, karena kebaikan itu dalam diri lu sendiri gitu ya. Nah sama seperti episode sebelumnya, pembahasan tentang obsesif ini tuh kompleks ya. Tadi di depan udah gue kasih tau banyak banget uh, tentang obsesi, tapi ini gue kerucutin lagi gitu. Dan banyak banget yang bisa lu kulik tentang obsesif ini. Tinggal lu cari aja di apa artikel atau jurnal-jurnal yang ada di Google gitu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu gue lebih detailnya lagi lah tentang obsesif ya. Ntar gue relatein sama episode ini. Tapi nggak tahu kapan. Ya udah oke, paling itu aja dari gue untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah mau dengerin sampai habis. Subscribe kalau mau like jika berkenan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dari gue dan dah. Kalau dipikir-pikir gue obsesif juga ya. Tapi kan gue gak ganggu, enggak kali ya. Ya semoga aja gak terganggu deh.